Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Dan ini di video kali ini saya akan membuat apa ya? Nggak membuat sih sebenarnya. Saya pengen curhat, pengen sharing aja sama teman-teman ya. Jadi kan banyak tuh yang teman-teman di Indonesia yang tanya biaya hidup di Indonesia, biaya hidup di Amerika mahal nggak sih? Sekarang saya mau membahas biaya hidup di Amerika. Jadi kebetulan kan sekarang saat ini saya sedang tidak bekerja ya teman-teman, dan saya nggak punya pemasukan sama sekali. Ada sedikit pemasukan dari penjualan sepatu, tapi itu juga sekarang juga lagi sepi, maksudnya cari barang juga lagi susah. Makanya untuk kita bulan ini saya tidak bisa menutupi dari jualan sepatu, makanya saya bongkar celengan saya. Ini celengan udah lama sebenarnya saya bongkar, tapi nggak apa-apa lah karena ada emergency, kebutuhan emergency, makanya terpaksa saya bongkar. Saya ngalahin saya bongkar. Jadi dari sini saya juga mau cerita biaya hidup di Amerika itu berapa sih. Jadi teman-teman, biaya hidup di Amerika itu sebenarnya relatif mahal. Dan di Amerika itu kalau nggak kerja kalian nggak bisa makan, ibaratnya kalau nggak kerja nggak punya tempat tinggal. Jadi intinya kalian harus kerja. Di sini tuh orang-orang dari kecil tuh udah dilatih harus kerja gitu intinya. Nggak dari kecil sih sebenarnya, yang jelas udah sekolah-sekolah gitu. Biasanya orang-orang sekolah sambil kerja tuh banyak di sini. Dan biaya hidup di Amerika itu juga nggak murah. Kalau misalnya kayak saya cuma bekerja di restoran dan mempunyai keluarga, mempunyai family, mempunyai anak, tapi kan saya belum punya anak ya. Itu kalau cuma kerja di restoran doang, itu paling uang juga cuma cukup buat kehidupan sehari-hari. Jadi langsung aja kita bahas dari pertama ya. Untuk misalnya nyewa rumah ini, rental ya. Ini saya rental apartemen kayak gini cuma ada satu kamar tuh saya harus bayar 900 dolar teman-teman. 900 dolar per bulan tuh baru apartemen doang, belum listrik, belum air, belum segala macam. 900 dolar tuh baru untuk bayar apartemen aja ya, untuk bayar tempat ya. Ini cuma satu kamar. Tapi kalau misalnya udah berkeluarga, udah punya anak, kita rent kamar yang lebih gede, misalnya 2 kamar atau 3 kamar, itu juga lebih mahal lagi. Dan belum lagi untuk makan, untuk biaya hidup. Biasanya tuh kalau makan ya, kita kalau misalnya di sini kita mengikuti American style, nggak cukup kalau cuma kerja di restoran doang. Ini saya ngobrol bukannya pamer, bukannya apa-apa ya teman-teman. Jadi saya cuma pengen ngasih tahu aja buat teman-teman semua, biar tahu gimana sih sebenarnya di Amerika. Biaya hidup di Amerika itu relatif mahal. Sekarang kita hitung dari, misalnya kayak saya ini ya, semisal saya ini kerja di restoran jadi hibachi chef gitu, gaji saya 4.000 ya, dihitung aja 4.000 dolar per bulan. 4.000 dolar itu udah, misalnya udah dipotong pajak ya, kan 4.000 dolar, terus dikurangin misalnya untuk bayar apartemen kayak gini 900.000, tinggal 3.100 kan. 3.100 terus dikurangin untuk bayar listrik, bayar air, dan bayar internet tuh paling kisaran 300-an ya. Dikurangin 300 lagi. Tinggal 2.800. 2.800 belum kita masih suruh bayar car insurance. Terus belum telepon. Misalnya telepon kita hitung 50 dolar. Dikurangin lagi car insurance, soalnya di United States sendiri itu kalau kita punya mobil, kita diwajibkan harus punya insurance. Di mobil itu harus ada insurance. Kalau nggak ada insurance-nya, itu nggak boleh jalan. Semisal di jalan, di jalan ada polisi, di stop, kena, suruh bayar denda, dan dendanya lebih mahal daripada bayar insurance-nya. Karena di sini diwajibkan teman-teman. Ibaratnya kalau
mobil nggak ada insuran, ibaratnya mobil kosong aja nggak ada surat-suratnya, ibaratnya kayak gitulah. Terus dikurangin insuran misalnya $50 lagi per bulan, tuh 2.700, tinggal 2.700 untuk biaya makan. Misalnya biaya makan, kita ini ngomongin makan yang simpel-simpel aja ya, maksudnya kebutuhan sehari-hari kita masak di rumah, ini nggak ke restoran. Kalau kita jajan ke restoran, habis. Biaya makan misalnya kita hitung per bulan, kita belanja bulanan ya, ke supermarket, kita beli bahan-bahan pokok, maksudnya 1 bulan full untuk ini itu, kita taruh aja kasih 700 ya. Tuh, 700. Itu cuma untuk keperluan buat makan doang, makan segala macem. Belum untuk keperluan mandi segala macem, itu masih banyak lagi teman-teman. Dan dari 4.000 tuh kita sisa-sisa jadi belum beli bensin segala macem ya. Misalnya udah itu tadi dihitung buat biaya belanja bulanan, misalnya kita kasih $700 ya, tapi itu biasanya kurang itu $700, biasanya kita nanti beli lagi. $700, tinggal 2.000 nih, tinggal 2.000. Terus belum bensin, spend bensin 1 bulan tuh kisaran kita spend 30, 100, kurangin 120 lah untuk bensin. Terus biaya apa lagi ya? Ya intinya kurang lebih kayak gitu sih biayanya. Ini kalau misalnya kita average ya, biayanya kurang lebih segitu. Jadi kita ketemunya kita bisa bersih segini teman-teman. 1.880 ini kita untuk simpenan. Jadi tapi ini kan kalau misalnya udah punya istri, punya anak, ini kan kebutuhan istri ada lain lagi, kebutuhan anak lain lagi. Jadi ini tadi saya cuma hitung buat apa namanya, apa yang harus dibayar gitu ya. Ya, tapi beda lagi teman-teman, semisal bujang, nggak punya keluarga, dan tinggal sendiri, biasanya kerja kayak di restoran itu kadang ya, ada tempat ada perusahaan yang nyediain buat employee-nya, jadi employee bisa tinggal di sana tanpa bayar. Mungkin biasanya kalau bayar cuma bayar listrik atau internet, kayak gitulah. Tapi kebetulan yang terakhir saya kerja tuh, saya nggak dapat rumah, jadi ya harus nyewa sendiri teman-teman. Tapi ya ginilah hidup. Jadi biaya biaya hidup di Amerika ya kurang lebih segitu sih teman-teman. Dan misalnya kalau untuk simpanan ya masih ada sedikit simpanan, tapi ya itu tadi, kalau kita nggak di sini tuh, kalau kita nggak kerja juga nggak obah, nggak makan kalau orang Jawa bilang. Dan ini tadi kebetulan saya buka karena saya udah lama nggak kerja, udah hampir 2 bulan nggak kerja, udah tabungan juga menipis dan kebutuhan tambah banyak, suruh harus bayar ini itu, dan kebetulan saya masih punya celengan ini, makanya saya bongkar dan sekalian aja saya sharing sama teman-teman biaya hidup di Amerika itu berapa dan seperti apa. Mungkin itu aja sih video kali ini dari saya tentang berapa sih biaya hidup di Amerika dan sebagainya. Buat teman-teman, jika suka dengan video ini, please silahkan subscribe channel ini, like, dan share jika kalian nggak keberatan, jika kalian bersedia, agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat bagi orang lain atau orang banyak. Dan di channel ini saya akan membuat vlog-vlog yang seputaran di Amerika, kegiatan di Amerika, pekerjaan di Amerika, teman-teman. Ya, dari saya cukup sekian. Yanto Amerika. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.